Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur di hari yang baru hari ini, hari Senin, tanggal 25 Juli 2022. Kita bisa bersama-sama kembali untuk bersaat teduh bersama dengan Sektor 5. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai dengan 14 dengan tema Jangan sia-siakan. Bahan perenungan kita ambil dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman. Mari Bapak Ibu, sebelumnya kita persiapkan hati dan pikiran kita akan memujikan sebuah lagu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini. Kalau kami boleh bersama-sama bertemu kembali di ruang Zoom ini untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia perlindungan-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk karunia kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Pagi hari ini kami akan belajar dari Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai dengan 14 yang akan mengajarkan kepada kami tentang jangan sia-siakan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan saat teduh kami pada pagi hari ini hanya di dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, tahun liturgi gerejawi kita berputar tiap tahun. Juga pembacaan Alkitabnya dengan siklus tahun liturgi A, B, dan C. Apakah hal ini membosankan karena terjadi proses pengulangan dan merasa sia-sia karena tak mendapatkan sesuatu yang baru? Melalui Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai dengan 14 yang akan kita baca pada hari ini, ada hal-hal terkait dengan pemahaman kesia-siaan yang perlu dilihat secara baru, bahwa sesungguhnya ada proses pembaruan yang dapat terjadi dari dalam diri kita. Dan kita dipanggil untuk tidak menyia-nyiakannya, anugerah kasih keselamatan dari Tuhan yang terus mengubah hidup kita sesuai rancangannya. Mari Bapak Ibu kita membaca Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 14
yang akan dibacakan oleh Bu Legiman. Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai dengan 11. Segala sesuatu sia-sia. Inilah perkataan pengkhotbah, anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada. Dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Ayat 12 sampai dengan 18, pengejaran hikmat adalah sia-sia. Aku, pengkhotbah, adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Ibu untuk pembacaan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu dikatakan sia-sia karena hidup ini seakan terlihat seperti sebuah lingkaran atau roda kehidupan yang bergerak atau berputar secara alamiah dan sistematik. Keturunan manusia yang datang dan pergi silih berganti, pergerakan matahari yang terbit dan terbenam, hembusan angin ke arah selatan lalu berputar ke utara, serta aliran air sungai yang ke laut. Namun bukankah semua siklus kehidupan yang bergerak atau berputar dalam sebuah sistem keteraturan ini merupakan sesuatu yang baik juga? Karena menjadi penanda dari proses kehidupan yang bisa kita pelajari, kenali, dan kelola. Kenyataan yang berputar ini bahkan juga digambarkan sebagai sesuatu yang tidak menghasilkan sebuah perubahan tertentu atau diperjelas dengan ungkapan tidak ada sesuatu yang baru, sehingga menjemukan atau dapat dikatakan bahwa yang ada hanya hal itu-itu saja dan tidak memenuhi keinginan manusia yang secara lahiriah digambarkan sebagai mata yang tidak kenyang melihat dan telinga yang tidak puas mendengar. Disinilah kita dapat melihat bahwa keinginan manusia yang tidak terpuaskan membuat seseorang sulit untuk melihat adanya sesuatu yang perlu dimaknai secara baru. Sebab bisa jadi yang sedang dan terus berproses atau berubah
adalah cara pandang dan penerimaan kita akan realitas yang ada secara baru, seperti yang dihayati dalam Ratapan 3 ayat 23, selalu baru setiap pagi. Jadi, benarkah bahwa jika seseorang membulatkan hatinya untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit, akan sekedar menjadi sebuah pekerjaan yang menyusahkan dan melelahkan serta sia-sia? Hal itu mungkin terjadi jika segala perbuatan kita hanya dipahami sebagai suatu upaya dan kehendak manusia semata. Karena yang kita tahu dan harus sungguh diimani adalah bahwa persekutuan dengan Tuhan, maka jeripayah kita tidak sia-sia. Dapat kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada kuasa kebangkitan Kristus yang tidak saja memperdayakan kita, tapi juga membuat kita menjadi ciptaan baru. Maka jangan sia-siakan kuasa kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan itu. Mari Bapak Ibu kita merenungkan dan merefleksikan apa yang kita baca pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu, apakah kita pernah berpikir bahwa hidup ini hanya sebuah rutinitas dan kesia-siaan? Apakah kita justru telah berpikir untuk tidak menyia-nyiakan hidup, kasih dan keselamatan yang Tuhan berikan? Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan, mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami pahami pada pagi hari ini. Tuhan, jadikan kami sebagai pribadi yang mampu melihat adanya sentuhan kasih dan jamahan kuasa Tuhan yang mengubahkan serta memperbarui hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam segala waktu dan keteraturan hidup yang kita jalani, kita akan berupaya untuk hidup lebih baik dari waktu ke waktu, agar makin hidup sebagai ciptaan yang baru. Terima kasih untuk renungan kita pada pagi hari ini, untuk kebersamaan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.